Saudara-saudara sekalian, dunia Arab kembali berkoar. Mereka berteriak lantang, menggertak dengan suara keras, menggema di panggung internasional, seolah-olah mampu menelan Israel hidup-hidup. Mereka berkata, kami bangsa-bangsa Arab akan bersatu melawan Israel. Kami akan menghapuskan Zion dari peta dunia. Kata-kata itu penuh dengan api, penuh dengan emosi, penuh dengan kebencian. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah itu nyata atau hanya sekadar omong kosong? Israel, bangsa kecil di Timur Tengah, kembali menjadi pusat perhatian. Semua sorotan dunia tertuju pada Yerusalem, pada Tel Aviv, pada setiap langkah militer IDF. Dan saat Qatar diguncang, ketika Hamas kehilangan pijakan, bahkan di negara yang selama ini menjadi salah satu pelindungnya, bangsa-bangsa Arab hanya bisa bersatu dalam satu hal, berteriak. Sejak tahun 1948, ketika Israel baru saja lahir kembali sebagai negara modern, bangsa-bangsa Arab sudah bersumpah akan menelannya. Pada perang tahun itu, Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, Irak, dan dibantu milisi dari Yaman serta Arab Saudi, bersatu untuk menghancurkan Israel yang baru sehari berdiri. Apa yang terjadi? Israel justru menang. Sebuah bangsa mungil, baru berdiri, baru keluar dari luka Holocaust, dikepung oleh 6 negara sekaligus. Tetapi Israel tetap berdiri. Tahun 1967, mereka kembali berteriak. Kali ini Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser, Suriah, dan Yordania bersatu. Mereka berkata, kami akan mendorong orang Yahudi ke laut. Tapi perang 6 hari justru mencatat kemenangan Israel paling fenomenal. Yerusalem kembali ke tangan Israel. Tahun 1973, di hari raya Yom Kippur, Mesir dan Suriah menyerang serentak. Dunia kembali yakin Israel akan runtuh. Namun sekali lagi, mereka gagal. Israel bangkit, melawan, dan menegakkan kepalanya. Sejarah membuktikan, ancaman Arab selalu sama, hasilnya selalu juga sama. Kosong, palsu, tak berdaya. Hari ini Qatar diguncang. Negeri kecil di Teluk itu selama ini dianggap sebagai salah satu sponsor utama Hamas. Dari Doha, para petinggi Hamas berbicara, merencanakan, dan mengatur strategi propaganda. Tapi ketika Israel bergerak, satu demi satu persembunyian, mereka runtuh. Kabar tentang tewasnya pimpinan Hamas di Qatar membuat dunia Arab kembali bergolak. Teriakan-teriakan terdengar dari Kairo, Riyadh, Teheran, sampai Ankara. Semua menuding Israel sebagai biang kerok. Semua mengancam akan membalas. Tetapi sekali lagi, tidak ada tindakan nyata. Mereka hanya bicara, bicara, dan bicara. Netanyahu tahu itu. Ia tahu bangsa Arab tidak akan sungguh-sungguh bersatu. Mereka terpecah oleh kepentingan, diliputi kebencian satu sama lain, terikat pada ego masing-masing. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan hanyalah menjerit di podium dan menyalakan kamera televisi. Benjamin Netanyahu berkata, menatap kamera dan menantang dunia Arab. Kalian bersatu? Kalian ingin menyerang Israel? Silakan, kami menunggu. Kami tidak akan bersembunyi, kami tidak akan mundur. Kami akan tetap berdiri. Karena kami tahu, kalian hanya pandai berbicara, tapi kalian tidak akan berani bertindak. Kata-kata itu menusuk, menohok bangsa Arab yang gemar menggertak tanpa bukti. Israel tahu, di balik layar Mesir takut. Saudi bermain aman. Yordania tak sanggup. Lebanon sudah hancur karena Hizbullah. Suriah sibuk dengan perang internal. Iran, ya, mereka lantang, tapi bahkan mereka pun berhitung panjang sebelum berani menyentuh tanah Israel secara langsung. Dan itulah sebabnya Netanyahu dengan percaya diri berkata, kami menunggu. Dunia kini melihat sebuah kontras yang nyata. Israel berbicara dengan tindakan. Serangan di Gaza, operasi rahasia di Qatar, pembongkaran jaringan Hamas di mana-mana. Semuanya nyata. Bangsa Arab berbicara dengan retorika. Pertemuan darurat, konferensi internasional, pernyataan pers,
Tapi tidak ada satu pun peluru yang benar-benar meluncur ke arah Israel. Inilah ironi besar di Timur Tengah. Musuh-musuh Israel bersatu dalam kebencian, tetapi terpecah dalam tindakan. Mereka hanya bisa bersatu di mulut, tapi tidak pernah bersatu di medan perang. Alkitab sudah lama menyingkapkan hal ini. Mazmur 83 menulis tentang bangsa-bangsa yang berkata, "Marilah kita hapuskan mereka, supaya nama Israel tidak diingat lagi." Tetapi ayat berikutnya menunjukkan bahwa rencana mereka tidak pernah berhasil, karena Allah sendiri menjaga Israel. Yeremia, "Siapakah yang dapat menantang aku? Dan siapakah yang dapat menetapkan waktu bagiku?" Tuhan sendirilah yang menentukan siapa yang akan berdiri dan siapa yang akan jatuh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan jamahlah mereka, berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan, berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan, bangkitkan kembali semangat hidup mereka, dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu.
Bangkitkan gerejamu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang, dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.